Kita berdoa. Berfirmanlah ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena kami umat-Mu di GKPS Resort Cililitan ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Horasma Bata Haganupan, Hita Kuria GKPS Saresot Cililitan. Saudara, firman Tuhan kepada kita pada saat ini di dalam terang tema membangun keluarga bahagia, pajongjongkon rumah tangga namartuah, tertulis di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan sekaligus melakukan dalam hidup kesehariannya. Saudara, Januari 1984 yang lalu atau 36 tahun yang lalu, ketika saya mahasiswa tingkat terakhir di STT HKBP Pematang Siantar, ada penelitian ke kantor pengadilan negeri Kabupaten Simalungun dengan keperluan skripsi S1 bidang etika. Karena salah satu bab yang diteliti adalah menyangkut soal perceraian. Perceraian orang Kristen di Kabupaten Simalungun. Setelah saya meneliti, saudara-saudara, saya kaget. Jumlahnya sangat banyak yang bercerai. Walaupun prinsip pernikahan yang sesungguhnya tidak boleh diceraikan kalau tidak kematian yang memisahkan. Itu jelas dalam kitab Markus 10 ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Setelah diteliti apa yang terjadi, faktor penyebabnya ada beberapa hal. Yakni ada faktor ekonomi, ada faktor tidak mempunyai keturunan, ada karena pihak ketiga, ada will, pria idaman lain, wanita idaman lain, dan ada juga karena faktor mertua. Bahkan ada karena faktor tidak melakukan kewajibannya, baik sebagai suami, sebagai istri. Saudara, setelah puluhan tahun berikutnya lagi, ketika saya menjadi dosen di STT Abdi Sabda Medan, tahun 2000-an, apa yang terjadi? Saya suruh mahasiswa untuk meneliti menyangkut soal hal ini di beberapa
kantor pengadilan negeri. Ternyata saudara, jumlahnya sangat banyak juga. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi di tengah-tengah gereja di Indonesia? Apakah karena bimbingan pranikah kurang? Apakah karena pastoral counseling kepada keluarga yang sudah menikah kurang? Apakah faktor pembinaan yang rutin kepada setiap rumah tangga, kepada setiap keluarga kurang? Saudara, ada gereja yang lain, saya tidak usah sebutkan gereja mana, bahwa ada sampai 6 bulan ada bimbingan pranikah kepada mereka. Tidak hanya menyangkut soal teologi, tapi dari aspek psikologi, sosiologi juga mereka pelajari. Supaya tidak terjadi seperti yang tidak kita harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa keluarga bahagia, rumah tangga namartuah merupakan dambaan harapan setiap orang. Keluarga yang rukun, keluarga yang damai merupakan dambaan setiap orang. Karena itu saudara, pertanyaan adalah apa yang mau dilakukan? Kalau dalam istilah medis, resep apa yang perlu agar tetap ada keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga namartuah, bersyukur walaupun banyak tantangan yang dihadapi, apalagi pada zaman sekarang COVID-19 ini. Saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan, ada 2 hal, saudara, dalam teks dan konteks surat Paulus ke jemaat Kolose ini. Yang pertama, mari selalu membangun dasar, fondasi rumah tangga, keluarga di dalam terang firman Tuhan. Membangun dasar, fondasi sesuai dengan terang firman Tuhan. Mau bersyukur, mau berbagi kepada orang lain, tidak egois, memberi dalam kekurangan, itu hal yang sangat luar biasa. Kalau hanya memberi di dalam kecukupan, saudara, itu hal yang biasa. Kita mau melihat bagaimana semangat jemaat mula-mula itu sangat luar biasa, memberikan segala sesuatu apa yang mereka peroleh, bahkan menjual harta bendanya pun untuk kebutuhan orang lain. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Pada saat itu jemaat mula-mula mereka disukai oleh semua orang. Jemaat Kolose mempraktekkan hal ini juga. Dan itu juga yang kita harapkan dalam situasi kondisi seperti sekarang. Solidaritas, kepedulian itu dilakukan oleh gereja. Dan memang setiap jemaat sudah melakukan hal itu. Bahwa setiap resort juga sudah melakukan hal itu. Bahkan distrik pun yang baru-baru ini sudah melakukan hal itu. Peduli kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mau kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, yang dilakukan oleh gereja adalah melakukan kewajiban masing-masing, melakukan tanggung jawab masing-masing, melakukan komunikasi yang baik yang satu dengan yang lain dalam keluarga inti. Keluarga inti yang dimaksudkan adalah suami, istri, dan anak-anak. Hak dan kewajiban
Biasanya itu yang terjadi. Idealnya adalah kewajiban dan hak. Tapi kadang-kadang kita bicara dalam kehidupan sehari-hari kan, biasanya apa hak dan kewajiban. Hak saya apa, walaupun kewajibannya tidak dilakukan. Tapi kita harap kewajibannya apa dulu, baru haknya apa. Karena itu kita melihat biasanya tidak begitu, Pak Pendeta. Ya betul. Misalnya hak dan kewajiban, pulang pergi, idealnya tidak seperti itu. Kewajiban dan hak, baru pergi pulang, itu yang ideal. Karena itu saudara-saudara, kita berharap jangan membenarkan kebiasaan, tapi mari membiasakan yang benar. Kita melihat bagaimana dalam konteks surat Kolose. Begitu tegas diungkapkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana yang diharapkan. Sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Balosi nasyamma. Jangan keras kepala, saudara-saudara. Jangan lebih banyak ngomongnya daripada apa yang dilakukan. Kita tidak berharap juga bahwa istri menguasai suaminya, yang sering disebutkan DKI, di bawah kontrol istri. Atau kita tidak berharap ketika ada grup WA SSTI, suami-suami takut istri. Tidak seperti itu. Saudara, ada seorang suami yang begitu luar biasa di kantornya sebagai presiden direktur. Semua bawahannya tunduk kepada dia. Tetapi ketika di rumah, dia tunduk kepada istrinya. Itu tidak kita harapkan, saudara. Kata tunduk, kata balosi, dalam kata Yunani disebutkan kata hupomone atau hupotesto. Apa maksudnya ketundukan ini? Ketundukan istri kepada suami ketika suami melakukan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Suami tampil sebagai imam. Hupotasso yang disebutkan tadi menempatkan, memposisikan diri di bawah apa yang dikatakan oleh suami. Itu yang diharapkan. Tapi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bukan asal dia tunduk walaupun suami tidak melakukan fungsinya sebagai imam. Saudara-saudara, kita lihat tugas tanggung jawab istri sebagai penolong itu menarik sekali. Dalam bahasa Ibrani disebutkan eser, a help, helper. Dalam bahasa Yunani disebutkan bohko, artinya juga helpful, menolong orang lain. Menolong dalam arti yang positif. Kalau saudara-saudaraku, Amsal 31 itu sangat luar biasa bagaimana peran istri. Istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Lihat, istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Ada di sana kalimat yang mengatakan suami percaya kepadanya. Suami percaya kepadanya. Sangat berbahaya kalau suami tidak lagi percaya kepada istrinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Pernah pengalaman saya ketika ada pembinaan di Lembang, bahkan di Puncak, kita menempatkan suami, istri, dan anak-anak duduk bersama, saudara-saudara. Silahkan ungkapkan apa yang di dalam hatinya. Silahkan ungkapkan secara terbuka apa yang diharapkan istri terhadap suami, suami terhadap istri, anak-anak kepada orang tua, dan orang tua kepada anak-anak. Hasilnya sangat luar biasa, saudara. Ada keterbukaan di sana.
Ini yang pertama. Yang kedua, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Istri merupakan bagian kehidupan kita. Kalau Habib mengatakan itu merupakan belahan jiwanya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Kasar secara verbal dan non-verbal, melalui kata-kata, melalui tindakan, dan tidak kita berharap bahwa ada KDRT di tengah-tengah rumah tangga. Kasihilah. Di sana dipakai kata agapao, agape, mengasihi dengan tanpa pamrih, memperjuangkan istri dan anak tanpa pamrih, saudara-saudara. Memberikan kehidupan jasmani dan rohani, dan ia sekali lagi tampil sebagai imam. Dan itu ada salah contoh dalam Alkitab kita. Bagaimana Joshua tampil sebagai imam. Aku bersama dengan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, dalam konteks COVID-19 ini, coba kita periksa dalam rumah tangga kita. Siapakah yang tampil sebagai imam? Apakah orang tua mengajak istri dan anak-anaknya untuk beribadah? Kita senang ketika ibadah setiap hari dipersiapkan dari result oleh pendeta kita. Tapi yang mengingatkan itu, apakah suami sebagai imam mengingatkan istri dan anaknya, atau justru anaknya yang mengingatkan ibu dan bapaknya, atau istri yang mengingatkan ibu dan bapaknya? Ini merupakan koreksi bagi kita di tengah-tengah kehidupan. Tapi idealnya bahwa suami dalam kerangka kasih seutuhnya ini, ia mengingatkan anak-anaknya dan tampil sebagai imam. Saudara-saudara, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Taati dalam segala hal. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Melakukan hukum yang kelima, agar hidupmu bahagia, panjang umurmu. Jangan menjadi anak-anak yang durhaka, saudara. Tapi jadilah anak menjadi kebanggaan orang tua. Anak kokido hamoraon diau. Anak merupakan yang paling didambakan, harta yang paling berharga di tengah-tengah keluarga. Saudara, ada diingatkan oleh Paulus lagi, hai bapak-bapak. Dalam budaya patriarkat, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dalam bahasa Simalungun, ase ulang mandolei. Metode mendidik anak-anak zaman dulu, zaman saya dulu dan sekarang itu pasti berbeda. Biasanya orang tua ketika dia mengatakan waktu kami dulu seperti ini, Hanami sonondo naboron. Anak-anak langsung menjawab, itu zaman dulu pak. Bapak mama sudah ketinggalan zaman. Tidak seperti itu. Bahkan anak-anak sekarang juga sering mengatakan kepada kita orang tua, mama bapak itu gaptek loh katanya. Karena sudah diajarin tetap gak bisa. Karena memang daya tangkapnya seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita bapak atau ibu sesuai dengan kewajiban, apakah kita orang tua, bapak atau ibu, mana pilihan kita? Lebih ditakuti anak atau lebih disegani? Banyak orang mengatakan, saya tidak mau ditakuti oleh anak-anak saya, tapi saya mau disegani oleh anak-anak saya. Saudara, kalau seperti itu, bagaimana aplikasi relevansinya di tengah-tengah kehidupan kita? Apa yang dilakukan? Apa obat resep yang dipakai dalam membangun keluarga bahagia? Keluarga yang martuah. Ketika kita ke dokter diberikan resep, saudara. Tapi apakah penyakit kita sembuh ketika kita sudah pegang resep itu dan kita tidak makan obatnya? Tentu tidak. Ketika ada bertanya dalam beberapa diskusi, dalam beberapa KKR dan juga dalam pembinaan, resep apa yang mau Pak Pendeta sampaikan kepada kami? Saudara, ada dua hal seperti yang saya sebutkan tadi. Mari selalu membangun dasar, fondasi
rumah tangga dalam terang firman Tuhan. Mari ingat apa yang kita lakukan janji dalam pernikahan kita masing-masing. Bersyukur dalam segala hal, dalam suka maupun duka, siang maupun malam. Karena segala sesuatu ada waktunya dan indah pada waktunya. Silakan dalam keluarga, ada singkatan yang sering saya katakan SSA atau SSM dalam rumah tangga. Apa singkatan? SSA, setia sampai akhir. Setia sampai mati dalam rumah tangga. Sampai punya anak, cucu dan cicit, silakan setia. Jangan secara singkatan SSA, SSM itu kita katakan singkatannya, kepanjangannya sesat sampai akhir atau sesat sampai mati. Tidak kita berharap seperti itu. Tapi bagaimana nilai-nilai kesetiaan itu terus kita lakukan. Yang kedua, lakukanlah kewajiban, tugas tanggung jawab masing-masing, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak, baik sebagai bapa, di dalam takut akan Tuhan. Maka dapat dipastikan hidup setiap rumah tangga orang percaya, orang Kristen menjadi berkat bagi lingkungannya. Tingkatkan selalu komunikasi, kewajiban, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan Tuhan boleh mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab kami, kewajiban kami, baik sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak-anak. Kiranya firman-Mu ini mengingatkan kami dalam segala hal, kapan dan dimanapun kami berada. Sehingga keluarga kami, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang mertuah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hatan inai batana gabe onjolan batala homanggalang, aima na tersurat bani, Psalmen 50 ayat 10 galangkon ma bagal niuhur bani naibata, anjaha galarima bagah-bagahmu bani sitimbulan in. Sonari ondoskon hitama galanganta. Mertonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak janahna unjah huban nami. Terima kasih ma hatahon nami hubamu, halai tongtong doi pasu-pasu ham goluh nami. Domi hasomani ham hanami, janahi pasu-pasu ham horjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur, roh dohanami mangondoskon buah nihor jana dop pinasu pasumuin, gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sajalohama galangan namion bahen hasangapon ni goranmu, janah mambahen lambin marhataridahan harajonmu i duniaon. Ibagas goran enakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hama tonggo namion. Amen. Dodingkon hita
tondui daging uhur apa gogohnin. Hamba panami na naguriatas, say napapasing magoranmo, say roh maharajaonmo, say saut maharos niurmo inagorito ngahon, songon inagoriatas, berhama benami seryon hagoluhan ari-ari, sasap kama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni asoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanay bobayi ham huparlajoan, palwa hamahanami humbani pangago. Lahu manasiam jana hupa bakit dohanima aselahu hanima marbuah anjaha ase tetap buah nima ai ase ibere hanima ibere ban nima sagala sipi indo nima humbani bapain marhite goranku jalohama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasuan jaha iparorot Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata mabohini hubamu janah maidop mahurni mangidaham. Idop pakon Tuhan naibata mabohini hubamu janah ipasorap madameni hubani tondemu. Amen. Selamat hari Minggu ma batta haganupan kuria GKP saresot cililitan on. Horas, horas, horas. Tuhan Yesus memberkati.